Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Murakabah Islak dengan nomor stambuk F231211069 dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang 8 elemen perancangan kota Hamid Silvani. Setiap perancangan kota harus memperhatikan elemen-elemen perancangan yang ada, sehingga nantinya kota tersebut akan mempunyai karakteristik yang jelas. Menurut Hamid Silvani, dalam bukunya yang berjudul Urban Design Process, terdapat 8 macam elemen yang membentuk sebuah kota. Yang pertama, tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan rancangan dua dimensi, berupa dena peruntukan lahan di sebuah kota. Ruang-ruang tiga dimensi atau bangunan akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Sebagai contoh, di dalam sebuah kawasan industri akan terdapat berbagai macam bangunan industri, atau di dalam kawasan perekonomian akan terdapat berbagai macam pertokoan, atau pula di dalam kawasan pemerintahan akan memiliki bangunan perkantoran pemerintahan. Kebijaksanaan tata guna lahan juga membentuk hubungan antara sirkulasi atau parkir dan kepadatan aktivitas dan penggunaan individual. Bisa kita lihat di sini terdapat peta tata guna lahan alun-alun Kota Magelang. Terdapat perbedaan kapasitas, besaran, dan pengaturan dalam penataan ruang kota. Termasuk di dalamnya adalah aspek pencapaian parkir, sistem transportasi yang ada, dan kebutuhan untuk penggunaan lahan secara individual. Pada prinsipnya, pengertian tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan membahas mengenai bagaimana bentuk dan masa-masa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota, serta bagaimana hubungan antar masa banyak bangunan yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar masa seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur, mempunyai garis langit horizon yang dinamis, serta menghindari adanya ruang tidak terpakai. Building form and meshing dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, yaitu ketinggian bangunan, keperjalanan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, garis sepadan bangunan, langgam, skala, material, tekstur, dan warna. Saya bisa menjelaskan beberapa elemen tersebut. Tentang koefisien lantai bangunan adalah jumlah luas bangunan, jumlah luas lantai bangunan berbanding luas tapak. Jika KLB sama dengan 200%, maka di tapak seluas 100 meter dapat dibangun bangunan dengan luas lantai 200 meter atau lantai banyak. Koefisien lantai bangunan dipengaruhi oleh daya dukung tanah, daya dukung lingkungan, nilai harga tanah, dan faktor-faktor khusus tertentu sesuai dengan peraturan dan kepercayaan daerah setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan adalah luas tapak yang tertutup dibandingkan dengan luas tapak keseluruhan. Koefisien dasar bangunan dimaksud untuk menyediakan area terbuka yang cukup di kawasan perkotaan agar tidak keseluruhan tapak diisi dengan bangunan. Hal ini dimaksudkan agar daun lingkungan tidak terhambat, terutama penyerapan air ke dalam tanah. Selanjutnya, garis sepadan bangunan. Garis sepadan bangunan merupakan jarak bangunan terhadap as jalan. Garis ini sangat penting dalam mengatur keteraturan bangunan di tepi jalan kota.
Selain itu, juga berfungsi sebagai jarak keselamatan penggunaan jalan, terutama jika terjadi kecelakaan. Elemen selanjutnya yaitu sirkulasi dan parkir. Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengkontrol pola kegiatan kota. Sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, perindustrian Y, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan atau suatu kegiatan. Tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada suatu lingkungan, yaitu pada kegiatan komersial di daerah perkotaan dan mempunyai pengaruh visual pada beberapa daerah perkotaan. Penyediaan ruang parkir yang paling sedikit memberi efek visual yang merupakan suatu usaha yang sukses dalam perancangan kota. Elemen ruang parkir memiliki dua efek langsung bagi lingkungan. Yang pertama, kelangsungan aktivitas komersil. Yang kedua, pengaruh visual yang penting pada bentuk fisik dan susunan kota. Dalam merencanakan tempat parkir yang benar, hendaknya memenuhi persyaratan: A. Keberadaan struktur yang tidak mengganggu aktivitas di sekitar kawasan. B. Pendekatan program bangunan berganda. C. Tempat parkir khusus. D. Tempat parkir di pinggiran kota. Dalam perencanaan, untuk jaringan sirkulasi dan parkir harus selalu memperhatikan: A. Jaringan jalan harus merupakan ruang terbuka yang mendukung citra kawasan dan aktivitas kawasan. B. Jaringan jalan harus memberikan orientasi pada penggunaan dan memberikan lingkungan yang livable. Kerjasama dari sektor kepemilikan dan privat publik dalam mewujudkan tujuan dari kawasan. Elemen selanjutnya yaitu ruang terbuka. Berbicara tentang ruang terbuka, selalu menyangkut landscape. Elemen landscape terdiri dari elemen keras seperti jalan, trotoar, patun, bebatuan, dan sebagainya, serta elemen lunak berupa tanaman dan air. Ruang terbuka biasanya merupakan lapangan, jalan, sepadan sungai, green belt, taman, dan sebagainya. Menurut S. Gunadi tahun 1974 dalam Yoshinobu Ashihara, ruang luar adalah ruang yang terjadi dengan mengatasi alam. Ruang luar dipisahkan dengan alam dengan memberi frame, jadi bukan alam itu sendiri yang dapat meluas tak terhingga. Elemen selanjutnya, jalur pejalan kaki. Elemen pejalan kaki harus dibantu dengan interaksinya. Pada elemen-elemen tersebut, dasar desain tata kota harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas, serta sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan visi kota di masa mendatang. Perubahan-perubahan rasio penggunaan jalan raya yang dapat mengimbangi dan meningkatkan arus pejalan kaki dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pendukung aktivitas di sepanjang jalan adanya sarana komersial seperti toko, restoran, dan kafe. Street furniture berupa pohon-pohon, rambu-rambu, lampu, tempat duduk, dan sebagainya. Elemen selanjutnya, aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan mempengaruhi terhadap fungsi, penggunaan lahan, kegiatan pendukungnya. Aktivitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan pedestrian dan plaza, tetapi juga mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas. Elemen selanjutnya, penandaan.
Penandaan yang dimaksud adalah tunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penandaan lainnya. Keberadaan penandaan akan sangat mempengaruhi visualisasi kota, baik secara makro maupun mikro. Jika jumlah cukup banyak dan memiliki karakter yang berbeda. Sebagai contoh, jika banyak terdapat penandaan dan tidak teratur peletakannya, maka akan dapat menutupi fasad bangunan di belakangnya. Dengan begitu, visual bangunan tersebut akan terganggu. Namun jika dilakukan penataan dengan baik, ada kemungkinan penandaan tersebut dapat menambah keindahan visual bangunan di belakangnya. Oleh karena itu, pemasangan penandaan haruslah dapat mampu menjaga keindahan visual bangunan perkotaan. Elemen selanjutnya yaitu elemen terakhir, preservasi. Preservasi adalah perancangan kota, perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal, dan alun-alun, plaza, area perbelanjaan, dan ada dan mempunyai ciri khas, seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi antara lain: A. Peningkatan nilai lahan, B. Peningkatan nilai lingkungan, C. Menghindari dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersil, D. Menjaga identitas kawasan perkotaan, E. Peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.